dia senang terhadap apa yang menjadi milikku. Bukan senang Islam, tapi dia senang terhadap milik yang dimiliki oleh Asma binti Abu Bakar. Afa asilu ummi, apakah aku harus menyambung tali silaturahim pada ibuku? Kanjeng Nabi kula niki mantun suwan teng ibu kula. Ibu kula teng Islam mboten seneng, tapi teng hak milik kula sukan napa-napa ya diterima seneng. Apa terus saya harus menyambung tali silaturahim kepada ibuku? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, soli umak, sambung hubungan kamu dengan ibu kamu." Ini padahal ibunya tidak Islam. Yang kan bagaimana ketika seorang anak ibunya memang Islam, bahkan kita ini Islamnya karena ibu kita. Oke? Diajari syahadat, diajari agama dari ibu. Padahal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, Nabi tetap memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Ibnu Hibban fi sahihihi, dan diceritakan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, wal Hakim dan juga Imam Hakim. Waqala, Imam Hakim berkata, sahihun ala syarti muslimin. Hadis ini hadis sahih atas syaratnya Imam Muslim. Nabi bersabda, ridullah fi ridul walid au qala al walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, atau beliau bersabda al walidain, kedua orang tua. Suhtullah fi suhtil walid au qala al walidain. Kebencian Allah tergantung kepada kebencian orang tua atau kebencian kedua orang tua. Wa fi riwayat Tabarani, dan di dalam riwayat Imam Tabarani ada satu hadis, ta'atullah fi ta'atil walid. Taat kepada Allah itu tergantung kepada ketaatan kita kepada orang tua. Kalau kita taat kepada orang tua, maka kita tercatat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala au qala al-walidain, atau kedua orang tua. Wa ma'siyatu fi ma'siyatil walid au qala al-walidain. Maksiat kepada Allah itu tergantung kepada maksiat kepada orang tua atau kedua orang tua. Wa fi ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, lil Bazzar, milik Imam Bazzar, ridho Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ridhol walidain. Keridhaan Tuhan tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtur Rabbi tabaraka wa ta'ala fi sukhtil walidain. Kebencian Tuhan Allah tergantung kepada kebencian kedua orang tua. Ya, hadis-hadis yang menerangkan kewajiban kita untuk selalu membuat ridho kedua orang tua. Saya teringat ketika mendengarkan pidato dari Al-Habib Muhammad Al-Ustadz Muhammad bin Husain bin Anis yang kemarin khol itu, bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau mengundang ulama-ulama di zaman itu, tiba-tiba ibunya keluar. Beliau Syarifah ini ngomong di hadapan para ulama, ada Habib Idrus, Habib Idrus Jabir Al-Habsyi itu, bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan, ini ibunya ngomong, wahai para ulama, saksikan bahwa saya ini adalah orang yang ridho terhadap Ali. Itu mungkin dari 1 juta orang, 1 pun belum tentu begitu. Kan gitu?
Mana kita orang tua kita itu kabeh nyimpen gegeten saja ini. Ketika sudah kawin rata-rata begitu sudah. Ya ini itu Habib Ali masih belia masih umur muda, beliau sudah dinyatakan bahwa ibunya Syarifah Al-Jufri itu sudah ridho terhadap Habib Ali. Jangan jadi siapa-siapa sudah. Andai kata beliau nggak jadi Habib Ali, orang yang dinyatakan diridhoi oleh orang tua ibundanya itu mesti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini PR kita untuk kita masing-masing. Ayo kita ini benar-benar mencari ridhonya orang tua, disenangkan, dibuat bahagia. Itulah jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala. Kemudian si laki-laki ini berkata, inni nabtu dzamban aziman fahalli min taubatin. Wahai Nabi, saya ini telah berbuat satu dosa yang besar. Fahalli min taubatin, apakah saya bisa bertobat? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, bersabda, hallaka min ummin, kamu punya ibu? Qala la, dia menjawab, tidak wahai Nabi, ibuku sudah enggak ada. Fahallaka min khala, apakah kamu punya bibik? Khala itu bibik dari ibu. Kalau bibik dari paman namanya amah. Qala na'am, laki-laki itu menjawab, iya Nabi, saya punya bibik. Qala fabirrohuma, Nabi bersabda, kalau kamu punya ibu, fabirroha, kamu berbakti kepada dia. Jadi berbakti kepada orang tua, kepada ibu kita, itu adalah perbuatan yang bisa menghapus dosa besar. Mari ngelakoni dosa penting, ya perbaiki, ditambahi kebagusan kita kepada ibu kita. Bahkan Nabi menjelaskan, kalau nggak punya ibu, gantinya ibu, adiknya ibu atau kakaknya ibu, bude, bule, itu yang baik. Orang sekarang ojo yang buli yang bipak, anu bude ne lali kabeh sudah, lencer yang dindi, bude gerges, warang, kurang mangan, kadang ya tidak terhiraukan, betul direken. Banyak sudah, apalagi di zaman akhir yang seperti ini, banyak amalan-amalan yang kadang kita ini tidak sesuai dengan porsi dan tidak sesuai dengan mana yang harus kita dahulukan itu. Pilihan pertama keliru kadang kita. Siapa yang harus kita dahulukan itu keliru. Kadang baik sama orang kan parah bodoh. Ini termasuk hal yang merusak amal kita itu begitu. Oleh karena itu kita ini terus ngaji, terus berdoa kali-kali, kersane dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang beramal dengan amalan yang banyak, karena luput maniko, semuanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kang kudu dikudukaken, kang kudune boten dilampahi. Jadi ada urutan-urutannya. Qala la fahallaka min khala, qala na'am fabirrahuma. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, diceritakan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri
abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha. Wahai Rasulullah, apakah masih ada berbakti untuk kedua orang tua yang bisa aku lakukan setelah mereka berdua mati? Qala na'am. Oh iya, masih ada. As-salatu alaihima. Salat untuk mereka berdua. Artinya salat apa? Ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Berdoa untuk mereka berdua dan beristighfar untuk mereka berdua. Bapak mak kula pun pecah. Kasih sakit tabirul walidain Kanjeng Nabi. Oh iya, as-salatu alaihima. Berdoa dan memintakan ampun untuk mereka berdua. Ya, termasuk dengan sedekah niku satu paket di Holy, satu paket, terus enten istighfari, enten dungone, ada sodakonya ada, semuanya dihadiahkan kepada kedua orang tua kita. Wa infadu ahdihima, dan melestarikan atau mewujudkan janji mereka. Dulu mereka punya janji-janji, itu melaksanakan janji mereka. Mimba dihima, dari setelah mereka. Wasilaturrahim, dan menyambung hubungan silaturrahim allati la tusalu illa bihima, yang tidak bisa disambung kecuali dengan mereka berdua. Jadi dulu ada yang pernah disambung oleh orang tua kita. Kalau kita kepingin birrul walidain, kepingin berbakti, mereka-mereka yang dahulu pernah disambung oleh orang tua kita sambung kembali. Itu termasuk bentuk daripada silaturahim. Iku koncone bapak itu. Masya Allah. Kualite bapak, ya disambung Pak, kita kesana. Mawa itu memang. Wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan temannya mereka berdua. Itu amalan yang tidak kelihatan amal itu. Konsope boleh koncone apa orang dia itu mana? Kita ini kewalik pokoknya. Koncone apa pengin jari tak pengen rudel iso. Aku jadi koncone pondok. Ini wong dino bulet. Itu bahkan hadiah yang besar untuk kita ngoten niku. Kok dhewe kan nggih. Warawahu Ibnu Hibban fi sahihihi bi ziyadatin. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya dengan satu tambahan. Qala ar-rajul ma aktsaru hadza ya Rasulullah wa atyabah. Alangkah banyaknya dan alangkah bagusnya ini wahai Rasulullah. Qala fa'mal bih, maka Nabi menjawab, amalkan itu. Cocok Kanjeng Nabi, yes amalno. Fa'mal bih. Wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Datang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laqiyahu rajulun minal A'rab. Dia didatangi oleh seorang laki-laki dari A'rab. Fitoriqi Makkah, di jalan Mekah. Wasallama alaihi Abdullah ibnu Umar. Abdullah mengucapkan salam kepada rajulun minal A'rab. Wa hamalahu ala himarin. Abdullah bin Umar membawa orang Badui itu, laki-laki dari Arab itu, ke atas himarnya. Kana yarkabuhu, agar kana yarkabuhu, orang Arab ini menungganginya. Kana yarkabuhu, himar yang biasa dipakai oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mudun manggil laki-laki Badui itu dinaikkan ke himarnya Abdullah bin Umar. Karena yarkabu, himar yang biasa ditunggangi oleh Abdullah bin Umar, sekarang dipakai ditunggangi oleh orang Badui. Waqahu imamatan. Abdullah bin Umar memberikan orang Badui itu sorban kanat ala rasi, yang biasa ada di kepalanya Abdullah bin Umar.
Ada orang Badui dihormati, diucapi salam, kemudian dinaikkan ke khimarnya dan diberi sorban. Qala Ibnu Dinar berkata, faqulna aslahakumullah. Maka aku berkata, semoga Allah memperbagus kalian. Innahumul a'rab, mereka itu orang Badui. Wa yurduna bil yasir, mereka orang Badui itu sudah senang dengan sesuatu yang sedikit. Gak usah cari macam-macam, diberi himah, coba. Faqala Abdullah ibn Umar, maka Abdullah bin Umar berkata, anna abahada kana wadudun li Umar ibn al-Khattab. Ini bapaknya orang ini orang yang sangat dicintai oleh Umar bin Khattab. Bapaknya orang ini itu orang yang sangat dicintai oleh ayah saya, itu Umar bin Khattab. Wa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, inna abarral birri silatul walad ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah silaturrahim, menyambungnya anak kepada orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Siapa yang dicintai oleh orang tua kita, itu disambung, itu adalah kebaktian yang paling hebat. Sampai BB ini korban berapa juta ini Pak. Kita kadang koncone bapak yang diundang kan selamatan. Jelek sepakai. Ikut ini diundang. Ini diundang yang pantas sih. Padahal itu teman, Masya Allah, wakrab. Nanti undang wes manfaat, ngepek ya. Jadi kalau ada teman bapak kita, teman ibu kita, harus jadi prioritas untuk diundang. Konsolnya mai, punya apa-apa dibagikan kepada orang yang dulu pernah akrab kepada orang tua kita. Wa Ibnu Hibban fi sahihi an Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu qala qadimtul Madinah. Jadi Burdah berkata, aku datang ke Madinah, fa'atani Abdullah ibn Umar, maka aku didatangi oleh Abdullah bin Umar. Faqala, Abdullah bin Umar berkata, tadri lima ataituka, kamu tahu kenapa aku datang kepadamu? Qultullah, aku menjawab tidak. Qala Abdullah bin Umar berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyasila abahu fi qabrih falyasil ikhwan abihi ba'dahu. Barang siapa yang senang dia menyambung hubungan kepada bapaknya yang sudah ada di kuburannya, maka dia harus menyambung hubungan kepada saudara bapaknya setelah bapaknya meninggal itu. Jadi kapan kepingin tetap sambung tentang bapak kula kalian jenengan yang sudah meninggal di kuburan, maka sambunglah saudara-saudara bapak kita. Ya meneng-meneng mereka, meneng-meneng silaturahim, kalau ada rezeki lebih senengane nopo betul agak. Dan itu bisa dirasakan sebenarnya ketika kita masih di dunia ini. Di kota ini enten amalan-amalan niku mari dilakoni, kadang kita tidak tahu sebabnya. Niki mari nyamuk kok kaya lego, kan enten perasaan begitu, senang itu perasaan. Ya itu ada orang yang kita buat bahagia, ternyata yang kita buat bahagia orang yang ada di barzah. Kan sering para bapak, para ibu niki heran setiap mari silaturahim mulai koyo padang kabeh. Lego. Itu kok kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ada beberapa amalan yang membuat diri kita sumpah heran. Gerang-gerong, mari kita mesti kok rebut pikiran. Kan enten ngoten iki.
Itu kalau orang teliti niteni. Oh iya. Jadi ada amalan yang membuat kita senang, bahagia, membuat keadaan kita berubah dengan perubahan yang lebih baik, itu kita nono. Kalau memang kita sudah memastikan, oh iya, iki amalan iki paling istiqomah. Kudu pinter-pinter milih kula kalian jenengan amal. Wa annahu kana baina Abi Umar wa baina Abika ikha'un wa wuddun fa ahbabtu an asila dzalika. Abdullah bin Umar mengatakan, dan sesungguhnya di antara bapaknya Umar, bapakku Umar, Abi itu bapakku yaitu Umar, antara Umar bin Khattab wa baina abika, dan di antara bapak kamu, bapak isun ya bapak ikoiku, ikhaun, ada hubungan saudara, bersaudara, koncoan, wawudun, dan ada rasa cinta, koncoan, dan ada rasa kasih sayang. Fahbabtu an aswila dzalika, dan aku sangat senang sekali untuk menyambung itu. Niki anake koncone bapak koncoan, ya ini bodoh anake disambung. Ini ilmu bagi kita, ilmu bersama ini. Jadi kapan kulo kalian jenengan gak ada bapak, gak ada koncokan bapak kita punya anak kita, mereka punya anak masing-masing. Iku bapak lari mulai konco nih bapak itu. Konco ngomong. Niku ganjarane aku. Kalau nggak ada cairan, ngono wes makin manfaat sing wes. Aduh. Wa fi hadis sahihaini, di dalam hadis sahih wa ghairihima, dan di selain dua hadis sahih itu al-masyhur yang terkenal bi riwayatin mutaaddidatin, dengan riwayat-riwayat yang banyak sekali, inna thalathata nafarin, sesungguhnya ada 3 orang, mimman kana qablana, dari orang sebelum kita, kharaju yatamasyuna, mereka keluar berjalan-jalan, wa yartaduna li ahlihim, dan mereka ingin pulang kembali kepada keluarganya. Wa akhadhahumul matar, mereka kena hujan, hatta awau ila gharin fil jabal, sehingga mereka kembali berlindung ke sebuah gua di gunung. Fanhadarat ala qummatihi, turunlah di atas gua itu, sokhrotun, sebuah batu besar, fasadathu, dan menutupinya. Faqalu, maka mereka 3 orang itu berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u bi aslahi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kamu berdoa dengan amal yang paling baik di antara kalian. Ini termasuk dalil tawasul dengan amal. Jadi kita ini tawasul dengan amal ini mutafak sudah. Mutafak, semuanya mengiyakan dan mengesahkan. Jadi kalau kalian jenengan mantun ngelampai nopo-nopo yang baik, kita minta kepada Allah, Gusti lawan amal kula kang saiki, mungkin jenengan sukani ngeten. Itu tawasul yang paling ampuni ngoten. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ba'duhum li ba'din, faqala ba'dum li ba'din, sebagian berkata ke sebagian yang lain, unduru a'malan amiltumuha lillahi azza wa jalla salihah fad'uhu Allah biha la'allahu yufarrijuha. Sebagian berkata kepada sebagian yang lain, lihatlah amalan-amalan yang pernah kau lakukan untuk Allah, amalan yang baik. Berdoalah kalian kepada Allah dengan amal tersebut agar Allah mengeluarkan kalian, membebaskan kalian. Wa fi ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, faqala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain,
Afal wa waqa'al hajar. Bekas-bekasnya sudah enggak ada dan batu sudah tertimpa. Wala ya'lamu bimakanikum illallah. Dan tidak ada yang tahu tempat kamu kecuali Allah. Ingkiro wong wis bekasnya sudah hilang. Batu tok. Yang tahu hanya Allah. Fad'ullaha bi'authaki a'malikum. Berdoalah kamu dengan amalan kamu yang paling kuat. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka berkata, Allahumma annahu kana li abawani saykhani kabirani. Ya Allah, sesungguhnya aku punya kedua orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la azbaqu qalbahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah membuat hati mereka gundah muram dengan keluarga dan harta. Fana'abi tolaba syajaratin, dan aku menunda mencari pohon yauman di satu hari. Falam arih alaiha hatta nama, dan aku tidak istirahat sampai mereka berdua orang tuaku tidur. Wahalabtu lahuma uku wa buqahuma, dan aku menyiapkan halab niku meras, dan aku siapkan untuk mereka minuman mereka. Wajadtuha naimaini, kemudian aku temukan mereka berdua dalam keadaan tertidur. Fakaritu an aghbaqa qalbahuma ahlan wa malan, dan aku tidak mau mengganggu hati mereka dengan harta dan dengan keluarga dan harta. Falabithu, dan aku tetap di situ, wal qadhu ala yadayya. Waktu betul benar, ternyata tidur orang tuanya, tetap ada di hadapannya, sementara dia memegang gelas itu. Antadiru istiqadhahuma, aku menanti bangunnya mereka berdua, hatta barikul fajr, sampai terbitlah fajar. Fastaiqadha fasyariba bubuqahuma, mereka bangun dan meminum minumannya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mencari ridho-Mu, fafarij anna ma nahnu fihi minas sakhra, maka bebaskanlah kami dari batu ini. Fafurijtu syai'an la yastati'un al-khuruj. Akhirnya dibuka sedikit tapi mereka belum bisa keluar. Tapi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, wali sobiyah shaghirah. Ya Allah, aku punya beberapa anak kecil, kuntu ar'ah, aku lagi mengembala. Fa'idha rohittu alaihim fahalabtu bada'tu biwaladayya usqihima qabla waladi. Apabila aku sudah istirahat, aku menyiapkan makanan dan aku memulai minuman. Aku siapkan minuman susu dan aku memulai kepada kedua orang tuamu. Asqihima qabla waladi, aku tuangkan minuman itu, kuberikan minuman itu kepada mereka berdua sebelum anakku. Wa annahu na'abi tolabu syajarah yauman, karena aku menunda mencari kayu pepohonan satu hari. Fama ataitu, maka aku tidak datang hatta ansaitu, sehingga masuk waktu sore. Fawajatuhuma, dan aku temukan kedua orang tuaku qad nama, mereka telah tidur. Fahalabtu kama kuntu ahlab, aku siapkan minuman sebagaimana biasa aku siapkan. Wajitu bil halab, aku datang bersama tukang peras susu. Faqa'adtu inda ru'usihima, maka aku duduk disanding kepala mereka berdua. Akrahu an uqidhahuma min naumiha, aku tidak senang, tidak mau membangunkan mereka dari tidurnya. Wa akrahu an abda'a biswabiyya, dan aku tidak mau mendahulukan anak kecilku. Waswabiyha yatadawuna inda qadami, sedangkan anak-anakku mereka ini menggerutu di hadapan kakiku. Falam yazal dzalika da'bi wa da'buhuma, dan hal yang tersebut, kebiasaanku seperti itu terus berlangsung, dan kebiasaan orang tua juga terus berlangsung. Yang didahulukan kedua orang tuanya, anaknya jaluk susu yang direken, kalau belum kakeknya, dan
neneknya minum. Hatta tola al-fajru, sampai terbit fajar. Fa in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika, jika kau tahu sesungguhnya aku melakukan hal yang seperti itu, ibtigha'a wajhika, karena mencari keridhaanmu, fa afrij laha farjatan, maka bukalah untuk batu itu dengan keterbukaan. Naromina sama, biar aku bisa melihat langit. Wa warajallahu lahum furjatan hatta ra'au minas sama. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka lubang sehingga mereka dari lubang itu bisa melihat langit. Artinya sehingga ada 3 orang nih gua saja ini. Akhirnya semuanya nanti terbebas dari gua yang ditutup oleh batu tersebut. Wa dzakarul akhar aqut afatuhu aniz zina bibnati ammihi, wal akhar, yang lainnya dia mengatakan menjaga farjinya dari perbuatan zina terhadap anak pamannya, wal akhar tanmiyatul limali ajrin, mengembangkan harta itu sampai kuota, semuanya bertawasul dengan amalannya masing-masing. Jadi cerita ini kalau cerita yang fokus untuk kita ya tawasul dengan birrul walidain. Jadi kalau kalian jenengan setiap kita melakukan birrul walidain kepada orang tua kita, ini itu adalah perbuatan baik yang paling bisa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula niki mantun ketika ibu Gusti niki amalan kula niki apa dasar iki ulo niki. Kita kan tidak. Malah mari amal ambil untuk murid-murid. Ini penting. Ya ono piye nemak kita kan ngetrut ya. Rumah sakit mau bisa hadir wis. Apaan ya enggak usah hadir kalau urusan ibu ya. Ini sedikit dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Semoga di ilmu kita dan kita bisa melakukan, mengamalkan untuk kedua orang tua kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqih lana qurbatil lana fi dinina. Ma'amil putri unsa wa takarrabna fitna fikum bima tabtadi qawlan nafi'an karamah. وارزق كل حلالا دائما واخرات يا علماء نقضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اشفنا كل شؤون واقر برضا منك العيون نقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واصبر انت اكرم من ستر وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة والصحب الأبرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا